Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami ada di tempat ini, beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Salam saudara. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Luar biasa. Semuanya luar biasa? Haleluya. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Puji Tuhan saudara. Amin. Sudah lama kita gak berjumpa ya. Saya beberapa hari ini ada di Eropa. Jadi ya ketika diundang sama Pak Yopi, ya walaupun gak bisa, tapi ya bisa-bisain aja. Haleluya. Nah saudara, hari ini ada satu tema yang akan kita pelajari bersama saudara. Temanya, apa temanya hari ini? Berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Saudara, yang harus kita pahami bahwa di dalam dunia ini ada dua konsep yang harus kita berjalannya saudara. Konsep pikiran kita sendiri, konsep keinginan kita sendiri, dan konsep surga. Tinggal kita mau jalan di jalur yang mana nih saudara? Kalau kita mau berada di jalurnya Tuhan, berarti kita aman posisi. Tapi kalau kita pakai konsep manusia kita, keinginan kita, kadang-kadang kita nabrak-nabrak terus saudara, betul ya? Sedangkan ikut konsep Tuhan aja kadang-kadang kita jatuh bangun, saudara, betul? Tapi hari ini gak apa-apa, kita belajar tentang bagaimana kita berjalan dalam konsep kerajaan Allah saudara. Supaya kita semakin mengerti, semakin memahami apakah aku sudah berjalan sesuai dengan tracknya Allah, apakah aku sudah berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, atau belum keinginan Tuhan saudara. Amin. Nah saudara, di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 kita baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, aku paham ayat ini. Haleluya. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi berserupa dengan dia dalam kematiannya bersama dengan Kristus itu saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik, bahwa kita semua dalam posisi yang harus fokus. Amin. Fokus kita apa? Yang ku kehendaki. Artinya ada sesuatu yang kita mau tuju. Ada sesuatu pencapaian kita nih saudara. Ada sebuah target yang harus kita lakukan. Karena setiap manusia harus punya target. Setiap manusia harus punya tujuan hidup. Setiap manusia harus punya keinginan. Keinginan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah saudara. Yang ku kehendaki itu adalah sebuah fokus utama kita hari ini. Apa yang kita kehendaki saudara? Tujuan hidup orang Kristen yang pertama begini. Dikatakan begini saudara. Next. Yang ku kehendaki. Coba. Ini menjadi fokus utama kita. Supaya apa? Supaya tujuan kita nih benar saudara.
Amin. Supaya hidup kita sebagai orang-orang percaya itu semuanya berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita belajar ini, saudara. Fokus utama kita apa? Amin, saudara. Supaya kita ini berjalan sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar orang Kristen, yang penting gue ada KTP gue Kristen, pindah agama lah, apalah, lalu ada nama baptisan, bukan itu masalahnya, saudara. Fokus kita tuh bukan itu saja, saudara. Amin. Bukan yang penting gue udah dibaptis, keluarga gue keluarga Kristen semua, keturunannya keturunan pendeta, tapi bukan itu masalahnya. Udah. Ini fokus utama kita di sini. Ya, yang ku kehendaki apa? Menjadi serupa dengan Dia. Kemudian beroleh kuasa kebangkitan Dia, saudara. Ini fokus utama kita nih. Serupa dengan Dia. Itu tujuan akhir kita, saudara. Ya. Pokoknya mau bagaimanapun kalau ditanya tujuan akhirnya apa? Aku mau serupa dengan Dia. Aku mau serupa dengan Kristus. Dalam apa? Dalam kuasa dan beroleh kebangkitannya, saudara. Kebangkitan dari kematiannya, saudara. Karena ini penting. Kenapa Yesus harus bangkit dan itu punya makna yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita bukan hanya sekedar Natalan, bukan hanya sekedar Jumat Agung, bukan hanya sekedar Paskah, tapi kita lebih dalam lagi. Kenapa kita harus beroleh kuasa kebangkitan Kristus, saudara? Fokus utamanya apa? Yang ku kehendaki. Apa? Menjadi serupa dengan Dia dan beroleh kebangkitan di dalam Kristus. Nah, untuk menjadi yang seperti ini kita harus tahu mengenal Dia. Siapa di sini udah kenal Yesus? Semua kita udah kenal Yesus. Orang Islam juga kenal. Orang Buddha juga kenal. Ya kan? Orang gila juga kalau ditanya, lu kenal Yesus nggak? Ah, Yesus, kenal gue. Orang Yahudi kan, nah paling gitu orang Kristen kan. Kenal mereka, saudara. Saudara boleh tanya sama orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu kenal Yesus nggak? Kenal. Tapi kenal yang seperti apa, saudara? Nah, tugas utama, fokus utama kita adalah mengenal Dia. Lalu mengalami kuasa kebangkitannya. Kemudian persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini yang harus kita pahami, 3 hal ini, saudara. Mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, yang pertama yang harus kita bahas nih tentang mengenal Dia nih. Ya. Dalam Yunani itu bahasa Yunaninya ginosko. Ginosko itu apa? Pengenalan relasional yang dalam sekali. Artinya kita bukan hanya sekedar kenal Kristus saja, tapi kita sudah mengalami yang namanya ginosko. Yaitu lebih dalam lagi mengenal Kristus, saudara. Amin. Siapa sini yang udah suami istri? Yang sudah suami istri ada di sini? Masih muda semua ya, puji Tuhan. Ini Bapak udah. Seberapa dalam Ibu kenal Bapak? Dalam banget kan? Ibu tahu kesukaan Bapak makanannya? Ibu tahu warna kesukaan Bapak? Kenapa Ibu tahu? Karena sudah mengalami yang namanya ginosko. Sudah lebih dalam lagi pengenalannya akan suami, akan si istri ini. Kenapa? Sudah ginosko. Nah, kita hanya bukan kenal Yesus sekedar di luarnya saja, tetapi kita lebih dalam lagi nih. Bagaimana Kristus, kenapa Dia harus ada di muka bumi ini, kenapa Dia harus berkata sedemikian rupa, kenapa Dia harus mengalami seperti ini, kita kenal. Makanya kita sudah tahu ginosko. Amin. Yang lagi pacaran Anda di sini? Seberapa dalam kamu kenal sama pacarmu itu? Apakah sudah mengalami ginosko atau hanya ya yang penting gue kenal dia lah, udahlah terserah lah dia mau ngapain aja. Lu kenal apa lebih dalam enggak ya biasa aja. Lu tahu makanan kesukaannya, apa aja dia makan. Cuma masalahnya kan harus ada setiap manusia punya kesukaan. Makanan favoritnya ada pasti. Amin.
Pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena setiap manusia itu selalu ada yang lebih dalamnya sukanya saudara. Terus punya warna kesukaan. Nah, Sambo udah punya pacar belum? Banyak. Susah kalau orang ganteng begitu. Ya kan? Lebih dalam lagi kita mengenal pasangan kita, lebih dalam lagi kita mengenal teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya kan? Apalagi kita nih di Bethesda ini kan kita saudara semua nih. Seberapa dalam kita kenal dia. Seberapa dalam kita mengerti sifatnya. Seberapa dalam kita mengerti tentang karakternya saudara. Amin. Seberapa dalam kita mengenal apa yang dia suka, apa yang dia mau. Kalau kita sudah mengalami ginosko, ini kita udah dalam lagi sudah. Pengenalan relasional yang mendalam dan penuh kasih Kristus sebagai eksistensi hidup kita, bukan reputasi. Jadi bukan hanya sekedar keberhasilan kita. Gue udah kenal dia makanya gue berhasil. Bukan. Gue udah kenal Yesus makanya gue diberkati. Enggak, kita ke Tepekong aja diberkati kok. Ke Gunung Kawi aja diberkati, bisa jadi kaya kalau mau. Betul saudara ya? Tapi kita kenal dia lebih dalam lagi. Bukan hanya pengejaran reputasi. Bukan hanya pengejaran sebuah kebanggaan diri. Enggak. Tapi lebih dalam lagi. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Teman-teman kita yang ada di Bethesda ini apakah kita saling kenal mengenal karakternya, sifatnya, makanan kesukaannya. Itu pasti tahu kalau kita sudah mengalami yang namanya ginosko. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa kenal kita dengan dia saudara. Amin. Seberapa kenal kita dengan karakter Kristus. Seberapa kenal kita dengan sifat-sifat ilahinya itu saudara. Seberapa kenal kita dengan kuasa Kristus itu saudara. Apakah sudah dalam banget kita kenal? Makanya ketika kita mengenal Yesus saudara, karakternya, kita mau diganggu apa aja, ada pergumulan apa aja, kita tetap tenang. Steady on the track. Amin. Kita berjalan tenang saudara. Kenapa? Aku kenal sama Tuhanku. Saudara, waktu saya mengambil keputusan ikut Yesus saudara, terus dianiaya. Terus dicaci maki, dibilang kafir lah, dibilang murtad lah. Padahal waktu itu juga belum nggak ada yang bimbing. Ngomong Yesusnya juga masih agak kaku-kaku. Lebih banyak Isa Al-Masihnya. Kan lemes kalau Isa Al-Masih ya kan. Tapi kalau ngomong Yesus agak berat saudara. Masih kaku gitu kan. Tapi saya tahu ada pribadi Roh Kudus yang membimbing saya. Sampai saya mengenal Kristus dan gak bisa diganggu-ganggu lagi. Gak bisa diganggu gugat lagi karena ini adalah sebuah pilihan. Amin ya. Makanya bapak saya bilang kamu tuh gila. Yes, saya gila memang. Dan saya tergila-gila sama dia. Tergila-gila sama Yesus. Kenapa? Orang yang sudah tergila-gila sama Yesus berarti dia udah kenal banget tentang dia. Walaupun tidak ada yang bimbing waktu itu. Tapi saya berjalan terus bersama dengan Kristus sampai saat ini. Pergumulan boleh datang gak? Biasa itu saudara. Namanya hidup kalau gak ada pergumulan kayaknya kurang asik saudara, betul? Permasalahan boleh datang gak? Boleh. Tapi tidak menggeser pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Kalau kita sudah mulai tergeser iman kita, ini yang berbahaya. Hari ini kita mulai berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Amin. Yang penuh dengan damai yang sejahtera, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan hidup dalam Roh Kudus itu saudara. Kenapa? Kita sudah mengalami ginosko. Kita sudah kenal Yesus itu secara dalam. Bukan mencari berkatnya, bukan mencari reputasinya saudara. Tapi kita mencari bagaimana kita mengenal dia lebih dahsyat lagi. Amin. Makanya jangan heran. Ponakan saya jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan. Adik saya minta dibaptis. Mama saya 2004 dia mengalami Kristus saudara. Akhirnya dia mengambil keputusan ikut Yesus, itu Bu Haji. 2015 bapak saya Pak Haji terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Lihat ininya nih. Iksan Palopo yang dia lihat. Mereka gak lihat Yesus dulu, tapi ngelihat Iksan Palopo yang ada di hadapannya. Kalau nilainya ini jelek, maka mereka tidak akan pernah ngikut Yesus. Tapi kalau nilainya ini bagus,
lu bener lah. Tuhan lu bener. Makanya bapak saya itu statementnya apa? Saya mau ikut Tuhannya Iksan Palopo ini. Itu Pak Haji itu ngomong gitu, saudara. Kenapa? Kita sudah mengalami ginosko. Amin. Yang kedua, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Nah, kata kuasa dalam bahasa Yunaninya apa? Dunamis, ledakan. Dalam keseharian kita itu namanya dinamis. Dalam bom itu namanya dinamit. pernah dengar dinamit kan? Itu kan ada sebuah ledakan-ledakan kuasa kebangkitan Kristus. Makanya orang Kristen ini harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia pasti melempem hidupnya. Amin. Saya mau bilang kita nih jangan bangga-bangga, wow saya udah ikut KKR sana sini, KKR sana sini. Luar biasa KKR-nya dahsyat. Kita sendiri ngalamin gak kuasa kebangkitan Kristus? Karena KKR itu kan kebaktian kebangunan rohani, betul? Pertanyaannya, apakah secara pribadi kita mengalami kebangunan rohani? Atau kita hanya bangga-bangga jadi panitia? Atau kita hanya bangga-bangga, gua udah ikut sana lo KKR sana, KKR sini. Enggak, bukan itu saudara. Tapi bagaimana pribadi kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi saudara. Ini yang paling penting. Maka orang Kristen harus mengalami kuasa kebangkitannya. Dalam keseharian kita, kalau enggak kita melempem. Hidupnya lemes, nggak ada gairahnya, nggak ada ledakan-ledakan cintanya sama Tuhan, nggak ada gelora cintanya sama Tuhan. Kenapa? Ya udahlah emang udah nasibnya begini mau diapain lagi, udah takdirnya kali gue begini. Ya Tuhan, ada orang Kristen model kayak gini, udah kita ngomong aja langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nggak berguna dia jadi orang Kristen dengan model begitu. Berarti kalau dia modelnya begitu, dia belum mengalami ginosko, dan dia belum mengalami yang namanya dunamis. Ada kecintaan yang lebih dalam lagi, kasihnya yang lebih dalam lagi, pengenalannya lebih dalam lagi. Tentunya apa? Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, nggak ada semangatnya, berarti lu belum kenal Yesus. Orang yang sudah kenal Yesus secara dalam, dia pasti hidupnya bergairah. Semangat saudara, amin. Katakan kanan kirinya, semangat. Sekali lagi katakan kanan kirinya, semangat. Kurang semangat tapinya. Sekali lagi, semangat. Tapi kurang semangat. Katakan kanan kirinya, semangat. Tapi kurang semangat. Coba katakan kanan kiri, semangat. Itu baru benar tuh. Jangan, ayo katakan kanan, semangat. 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 Amin, saudara. Kenapa? Ada kuasa kebangkitan Kristus. Ada dunamis dalam hidup kita. Ada ginosko di dalam kehidupan kita saudara. Kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada dunamis, ada ledakan cinta. Ada gelora cinta di dalam hidup kita saudara. Sebagai orang Kristen. Siapa di sini yang cinta Yesus? Angkat tangannya. Pasti semangat hidupnya. Amin. Siapa di sini yang sudah kenal Yesus? Pasti ginosko. Kenapa? Karena kita bermain-main sama Tuhan ya. Kita berjalan sama Tuhan ini saudara. Amin saudara ya. Yang ketiga dikatakan begini. Yang ketiga. Persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita mau menjadi serupa dengan dia dan beroleh kebangkitan dalam kematiannya saudara. Sehingga kita menjadi manusia yang bangkit dari antara orang mati, kita pastinya harus mengenal dia, harus mengalami kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Kalau bahasa Yunaninya itu koinonia. Nah, mengenal Kristus tidak lepas dari penderitaan, betul? Saudara menderita nggak jadi orang Kristen? Menderita. Apalagi kalau udah dihina, difitnah, dihakimi, dihujat, digosipin saudara. Harusnya gue ngebales. Tapi gak bisa ngebales. Kenapa? Bukannya kita pengecut.
Tapi ada Kristus dalam hidupku ini. Amin. Pahami bahwa kita ini seperti domba yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah serigala. Nah, saya nggak tahu siapa serigalanya. Coba tengok kanan kirinya. Jangan bilang, lu serigalanya, udah ya, tengok aja kanan kirinya. Amin. Kita ada di areal itu, saudara. Betul ya? Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak sesuai dengan apa yang sudah kita rancang, yang sudah kita bangun. Semuanya hancur, saudara. Tapi bagian kita adalah kita mengalami koinonia. Kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, dia pasti diubahkan. Bukan hanya yang bersekutu seperti ini ya. Tapi secara pribadi dia punya persekutuan. Secara pribadi. Pak, bagaimana bersekutu dengan Tuhan ya? Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, baca Alkitab. Baru kita di situ mulai mengenal Yesus, saudara. Tapi saya percaya di sini semuanya baca Alkitab ya. Baca lah ya. Pastilah. Kelihatan kok mukanya, saudara. Amin ya. Muka Matius ada. Enggak lah, pasti bener lah ini pasti. Walaupun cuma satu ayat kan gitu ya. Iya kan? Kalian lihat nih, muka-mukanya kan keren-keren tuh, saudara. Ada muka Matius, muka Markus, muka Lukas ada juga. Muka Pewahyuan juga ada loh, saudara, muka Wahyu, muka Kejadian. Dan yang luar biasa muka hakim-hakim juga ada loh. Amin, saudara. Satu ayat aja atau satu pasal dalam sehari itu membuat kita semakin hari kita semakin mengenal Kristus. Dan kita tahu bahwa sebagai orang Kristen itu hidup dalam penderitaannya. Bermegah dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Betul, saudara? Semua yang ada di sekeliling kita itu gak sesuai dengan ekspektasi kita kok. Dan kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Gak usah jauh-jauh. Walaupun kita hidup di dalam gereja, di dalam berkomunitas, saudara, betul? Gak sesuai sepaham dengan kita. Tapi kita harus nerima. Itu kan penderitaan itu, saudara. Betul ya? Aduh, gue sebenarnya gak bisa nih. Tapi gimana ya? Aduh, gue kayaknya sebel sama dia. Tapi bagaimana ya? Gue harus terima dia apa adanya. Itu penderitaan, saudara. Tapi kalau ada orang yang selalu berkoinonia dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dia dapat menerima siapapun orangnya. Amin. Nggak pandang bulu lu dari negara mana, dari bangsa mana, kelakuannya bagaimana, modelnya. Nggak peduli Tuhan itu, saudara. Kalau Tuhan sudah pilih, dia akan pilih. Amin. Dan kita adalah dari sekian miliar manusia di muka bumi ini, kita adalah orang-orang yang terpilih itu, saudara. Katakan kanan kirinya, aku senang dipilih Tuhan. Amin. Saudara suka dipilih Tuhan? Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, saudara yang terpilih. Dan itu harus ditetapkan sama Tuhan bahwa namamu sudah tertulis di surga. Kalau nama saudara sudah tertulis di surga, berarti posisinya udah benar. Siap dipanggil. Oh iya, namanya udah ada kok. Siap kan? Ya saudara, siap gak siap ya tetap aja dipanggil. Mau bagaimanapun juga. Jangan pada waktu dipanggil Tuhan, pura-pura budak. Ah, enggak kok, enggak dengar. Enggak dengar. Tuhan kirim malaikat maut, selesai nasibmu. Amin. Jadi mau bagaimanapun kita siap dipanggil Tuhan. Kenapa? Namamu sudah tertulis di surga. Katakan kanan kirinya, saya siap. Malam ini juga. Yang belum kawin bilang, janganlah, belum merasakan kenikmatan surga loh. Betul ya, saudara? Mau gak mau, siap gak siap, kita dipanggil. Tapi orang yang dalam koinonia bersama dengan Kristus, yang hidup di dalam penderitaannya bersama dengan Kristus, dia pasti tenang hidupnya. Kapanpun Tuhan akan panggil, aku sudah siap. Kenapa? Karena aku sedang bersekutu dengan Tuhan. Aku sedang bersama-sama dengan Tuhan.
Aku sedang nempel terus dengan Tuhan. Makanya kalau dipanggil mah gak ada masalah. Kenapa? Udah ada namanya tertulis di sana. Kalau saya memang sudah ditunjukkan di sana. Rumah saya di sana Jalan King David nomor 5. Tetangga sama Wilson. Lu nomor 3-nya ya Wilson ya? Gue nomor 5. Keren lah saudara. Ya nanti kita bertamu-tamu lah gitu saudara. Satu RT berarti ya. Haleluya. Amin. Itu kan iman kita saudara. Bahwa nama kita, kalau saya memang sudah dimimpiin waktu itu. Pernah saya dimimpiin. Saya ada di dalam sebuah rumah, rumahnya besar, warnanya putih, semua bersih saudara. Ya, lantainya mengkilap, dindingnya keren lah, jendelanya udah ada. Tapi belum ada atapnya. Kan gue tanya ini siapa, ini rumah siapa. Nggak tahu siapa itu yang bersuara. Saya dengar jelas, itulah rumahmu di surga nanti. Tuhan Yesus. Tapi belum ada atapnya. Kagak ada bidadari. Itu beda server bro. Haleluya. Nah itu kan tinggal doa saya. Mau cepet-cepet selesaikan atapnya atau mau berlambat-lambat atapnya. Nah, kayak saudara-saudara kan pasti udah disiapkan rumah, betul? Tinggal doa saudara. Saudara mau cepet-cepet dibangunnya dan jadi selesai. Atau bikin lama-lama. Udah Tuhan lama-lamain aja bangunnya lah. Biar juga lama juga di dunia gitu kan. Atau tergantung doa saudara. Saudara mau cepet-cepet apa mau lambat-lambat? Yang udah nikah pasti udah Tuhan yang cepet-cepet aja kan. Udah kelamaan juga, gue juga bosan juga ini. Tapi yang belum nikah, jangan dulu lah, lambat-lambat aja gak apa-apa Tuhan. Bila perlu tukangnya juga kadang-kadang off lah gitu kan. Tapi Tuhan punya waktu. Amin. Pesan Tuhan hari ini koinonia. Bentuk kedekatan rohani yang nyata. Dalam penderitaan ini menuju kemuliaan. Walaupun penderitaan itu gak enak, tapi menuju kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan kita gak bisa menghindari salib itu saudara. Kita gak bisa menghindari penderitaan itu. Di dalam penderitaan pasti ada kemuliaan. Amin. Jadi kita ini gak bisa. Gue gak suka lah sama lo lah. Gue gak bisa nih kayak gini. Gak bisa saudara. Dalam pekerjaan kita. Gue kayaknya gini amat hidup gue. Gak bisa. Kita terus menderita. Kenapa? Dunia gak suka sama saudara. Dunia gak suka sama kekristenan saudara. Karena bicara kekristenan itu adalah bicara tentang kebenaran. Dan dunia gak suka sama orang yang hidup dalam kebenaran. Dunia sukanya adalah orang-orang yang hidupnya kompromi. Itu senang dia tuh. Ini CS gue nih. Ini CS gue yang kayak gini modelnya kompromi. Udahlah cincai lah, gak apa-apa. Dosa-dosa dikit mah gak apa-apa. Ya, Tuhan gak tahu, udah tenang aja. Tuhan gak tahu. Ya, Tuhan gak tahu, kau udah cincai, dia lagi tidur di buritan, tenang aja. Menurut saudara, bohong boleh apa enggak? Enggak boleh ya? Berdusta boleh? Oh enggak boleh juga. Saya cuma bilang begini, berbohong itu boleh. Kalau Yesus enggak tahu. Berdusta itu boleh. Kalau Tuhan nggak tahu. Ya nggak tahu, pokoknya kalau Tuhan nggak tahu, lu ngumpet-ngumpet aja gimana ke caranya. Kalau Tuhan nggak tahu. Cuma masalahnya Tuhan maha tahu. Makanya susah kita berbohong. Ya Pak, bohong-bohong kecil aja. Bohong kecil, bohong gede. Dosanya sama. Ya kan? Korupsi kecil, korupsi besar. Dosanya juga sama. Dosa masuk neraka semua kan? Betul ya? Maunya kita kan di surga, betul? Tapi kalau mau di surga ini, kita harus kenal ini. Ginosko. Kalau kita mau di surga ini, kita mengalami dunamis. Kalau kita mau di surga, kita mengalami koinonia bersama dengan Kristus, saudara. Katakan amin. Jadi 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Paulus menunjukkan bahwa tujuan tertinggi hidup Kristen bukanlah berkat duniawi.
Melainkan apa? Relasi yang intim dengan Kristus, saudara. Mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitannya, ikut dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Itulah jalan menuju kebangkitan dan kemuliaan sejati, saudara. Apakah Yesus benar-benar menjadi pusat pengenalan hidup kita? Seberapa dalamnya relasi kita dengan dia? Apakah kita hidup dalam kekuatan yang sama atau masih terikat pada kelemahan dan dosa? Apakah kita bersedia menderita demi kesetiaan kepada Kristus? Atau kita masih menghindari salib dan kesulitan hidup ini, saudara? Nggak bisa. Kita nggak bisa menghindari salib. Kita nggak bisa menghindari penderitaan. Betul? Kita hidup di sini aja, duduk di sini aja penderitaan, saudara. Penderitaan lapar, saudara. Penderitaan lama bener ibadahnya, itu penderitaan loh, saudara. Apalagi kalau khotbahnya 2 jam sendiri. Belum pujian penyembahan lagi, belum doa syafaatnya. Aduh, lama-lama. Makanya paling disukai pendeta yang khotbahnya cuma 15 menit. Gua seneng sama pendeta model kayak begini. Kenapa? Gue gak menderita itu kan, saudara. Tapi yang kayak gitu kan jarang ya, saudara ya. Jadi hari ini kita belajar. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Tujuan fokus utama kita adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita, dan hidup dalam penderitaan. 3 hal ini, saudara. Itu kita sedang berjalan dalam konsep kerajaan Allah. Dan kita nggak bisa menghindari konsep kerajaan Allah ini, saudara. Mau bagaimanapun, kita ada pilihan. Mau mengikuti keinginan kita sesuai dengan konsep kita, atau konsep kerajaan Allah. Amin. Jadi biar 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita menjadi sebuah perenungan. Apakah kita sudah hidup mengenal dia lebih dalam lagi? Apakah aku sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Apakah aku sudah hidup dalam persekutuannya yang intim dengan Tuhan, saudara? Jadi biar 3 hal ini menjadi renungan kita secara pribadi, saudara. Supaya hidup kita benar-benar track bersama dengan Kristus. Kita ada di dalam on that track-nya Bapa di surga. Sesuai dengan konsep kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sabda-Mu yang Engkau berikan atas kami semua Tuhan. Kami tahu ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kami, untuk kami berjalan dalam konsep kerajaan Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.